Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Motherhood 90. Video kali ini Bumil ingin mencari hiburan. Hiburannya sih nggak macam-macam ya, karena Bumil juga sudah tidak boleh kemana-mana dan lagi pula juga lagi musim hujan. Jadi Bumil ingin mencari hiburan yang simpel aja dan berkualitas. Seperti apa hiburan Bumil kali ini? Yuk simak terus sampai videonya habis. Jadi kali ini Bumil ingin quality time bersama anakku di rumah. Walaupun hanya di rumah, Bumil mencari kegiatan yang bisa dilakukan bersama, seperti mengenalkan hewan peliharaan dan bermain sambil belajar. Nah, diawali dengan mengenalkan hewan peliharaan. Ini anakku mempunyai burung kenari yang dia beri namanya si Jack. Keren banget kan namanya? Lucu ya, dia sudah bisa memberikan nama untuk burung. Tapi sebenarnya memelihara hewan peliharaan banyak manfaatnya loh teman-teman, apalagi dikenalkan sejak usia dini. Yang pertama, pengembangan empati dan kasih sayang. Berinteraksi dengan hewan mengajarkan anak-anak tentang perasaan makhluk hidup lain, meningkatkan kemampuan mereka untuk merasakan empati dan menunjukkan kasih sayang. Yang kedua, peningkatan keterampilan sosial. Anak-anak belajar tentang tanggung jawab dan cara merawat makhluk hidup lain yang dapat memperkuat keterampilan sosial dan kerjasama mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Merawat hewan dan melihat hasil dari tanggung jawab mereka bisa meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Yang keempat, ada kesehatan emosional. Kehadiran hewan dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi perasaan kesepian, serta membantu mengurangi stres dan kecemasan pada anak-anak. Yang kelima, ada stimulasi kognitifnya juga loh. Jadi, berinteraksi dengan hewan dapat merangsang rasa ingin tahu anak-anak dan mendorong mereka untuk belajar lebih banyak tentang berbagai spesies dan perilaku hewan. Lalu ada pengembangan motorik juga, seperti memberi makan hewan, bermain, dan merawat hewan, melibatkan keterampilan motorik halus dan kasar yang penting bagi perkembangan fisik anak. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari mengenalkan hewan pada anak sejak usia dini. Ternyata banyak juga ya manfaatnya. Nah, teman-teman bisa coba nih di rumah. Atau bukan burung aja, bisa yang lain seperti kucing, terus guguk untuk orang yang non-muslim, atau hewan lainnya yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya ini aku lagi ajak main anakku. Jadi di sini aku telah siapkan wadah yang berisi air, lalu ada mangkok plastik dan cup ya. Di sini mau bermain keseimbangan, yang intinya sih untuk melatih fokus si anak ya. Jadi anak diminta untuk menyusun cup diselingi mangkok yang
diarahkan ke atas. Nah, jadi anak diminta untuk fokus bagaimana caranya supaya mangkok yang diisi di dalam wadah tersebut bisa seimbang dan bisa tersusun ke atas. Kalau bisa sih sampai banyak ya. Tapi ini hal baru buat dia, jadi dia bereksplor bagaimana caranya untuk menyusun gelas ke atas supaya tidak oleng mangkoknya atau tidak jatuh dan tersusun banyak. Selain melatih fokus, di sini juga bisa melatih sensorik motoriknya. Dalam permainan ini tidak ada paksaan ya teman-teman, karena mood anak itu tidak seperti orang dewasa yang bisa dikendalikan. Di saat moodnya sedang tidak baik, maka dia tidak akan bisa bermain dengan happy. Jadi kalau dia lagi happy seperti ini, mainnya dia juga ceria, seru, banyak ketawanya. Tapi kalau lagi nggak baik, boro-boro diambil gambarnya aja nggak mau. Nah, kalau dipaksakan itu sangat tidak bagus ya teman-teman. Next, di sini aku kasih kegiatan untuk mewarnai ke anakku. Dari mewarnai, kita bisa melatih sensorik motorik, terus juga kreativitas dan imajinasinya. Di sini kita juga nggak bisa paksakan ya teman-teman untuk mewarnai secara rapi, karena yang paling penting kita melatih motorik halusnya, bagaimana caranya dia memegang krayon atau pensil warna supaya pegangannya atau genggamannya semakin kuat dan dia kelamaan akan bisa mewarnai dengan rapi. Nah, ini paling kita bisa mengarahkan bagian mana yang diwarnai, tapi seandainya di luar dari gambar yang telah kita berikan, itu juga nggak apa-apa, karena si anak ingin mengeksplor dari gambar tersebut. Selain melatih motorik halus, terus kreatif dan imajinasinya, mewarnai juga dapat melatih fokus dan konsentrasi, lalu mengembangkan kepercayaan dirinya ya. Jadi setelah gambar yang kita kasih diwarnai, dia bisa dilihat hasilnya dan bisa kita pajang di dinding untuk menghargai karyanya. Next, di sini ada bola dan cup. Jadi kita akan bermain menangkap bola. Di sini aku kasih perintah untuk menangkap bola yang telah aku lempar ke arahnya. Jadi dia akan terlatih untuk fokus dan konsentrasi bagaimana caranya dia menangkap bola ke dalam gelas itu. Seru banget ya kelihatannya. Nah teman-teman,
Nggak boleh nih coba di rumah dengan anak-anak kalian di rumah masing-masing. Permainannya sih simple ya, tapi ini bisa bikin anak lebih dekat dengan kita, dan sebahagia itu mereka ditemani, merasa diperhatikan. Nah, selain melatih fokus dan konsentrasi, motoriknya juga terlatih. Semakin sering kita stimulasi anak dengan permainan, bermain sambil belajar, maka komunikasi anak akan menjadi lebih baik. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah, dari bola dan cup ini saja bisa dijadikan beberapa permainan ya teman-teman. Selain menangkap bola, ada menggiring bola ke dalam cup. Jadi cupnya itu seperti gawang ya. Anak diminta memasukkan bola atau menggiring bola ke dalam cup tersebut. Lalu yang ketiga, bisa dijadikan melempar bola ke dalam cup. Nah, intinya sih sama ya, untuk melatih fokus dan konsentrasi anak. Lalu perkembangan motorik halusnya, terus juga ada koordinasi mata dengan tangan, memperbanyak kosakata, dan masih banyak manfaatnya. Nah, itulah hiburan Bumil kali ini teman-teman. Jadi Bumil enggak kemana-mana dan tetap di rumah bersama anakku. Kita menghabiskan waktu bersama sambil menunggu proses persalinanku yang akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan, karena sudah waktunya. Kalau dihitung dari bulan, minggu ini sudah masuk ke 40 minggu ya teman-teman. Kalau sampai minggu depan tidak ada penambahan pembukaan, maka akan dilakukan induksi. Nah, ini aku cek terupdate ya. Jadi pemeriksaan dalam ingin dilihat pembukaannya sudah sampai pembukaan berapa. Minggu lalu masih pembukaan ke-1, tapi sudah agak longgar ya. Dan kali ini pembukaan bertambah menjadi pembukaan 2. Nah, makanya ini aku lagi berusaha banget untuk melakukan senam-senam yang dianjurkan untuk memperlancar persalinan. Nah, ke senam yang di video ini sudah pernah aku share ya teman-teman di video sebelumnya, jadi bisa dilihat. Ini yang aku lakukan masih sama, melakukan gerakan squat, terus jongkok sambil digerak-gerakan kakinya. Lalu ada penambahan gerakan seperti squat yang dilakukan berdiri, terus gerakan ke kanan dan ke kiri, lalu putar badan ke kanan dan ke kiri juga, dan yang terakhir ada jalan kaki, mondar mandir aja jalan kakinya. Nah,
Doain ya teman-teman, minta doanya yang terbaik untuk aku dan anakku, semoga diberi kemudahan dan kelancaran, ibu dan bayinya selamat dan sehat. Dan aku mau minta maaf mewakili keluarga maupun diriku sendiri bila ada kata-kata yang salah dalam video ini atau sikap yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga permohonan maafku ini bisa memperlancar proses persalinan nanti. Ya, cukup sekian videoku kali ini. Yang ingin mengenalku lebih jauh bisa mengunjungi sosial mediaku seperti Instagram dan TikTok di @motherhood90. Dan yang tetap terus ingin mendukung channel ini supaya lebih berkembang, bisa subscribe, like, comment, and share ya. Salam motherhood.